الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid-19. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Supaya Nabi kenal sama kita, supaya Nabi sayang sama kita. Kenapa Nabi harus kenal dan sayang sama kita? Supaya kita nanti dibantu Nabi, namanya syafaat. Kenapa kita mengharapkan syafaat dari Nabi? Karena kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah tanpa adanya rahmat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu perbanyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhir akhir kita akan memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan melewati 6 masa. Sebelum kita berada di alam dunia saat ini, kita dulu pernah berada di alam roh. Qul roh bin amri rabbi. Urusan roh itu adalah urusan Allah. Dari alam roh kita berpindah ke alam yang kedua yang dikenal dengan alam rahim. Alam rahim ini hanya terdapat dalam perut ibu kita. Bagi laki-laki tidak ada alam rahim. Tapi kita pernah nginap dalam perut mak kita dalam alam rahim. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Kita pernah minum darah ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Kita makan apa yang dimakan oleh mak kita. Kita bernapas bagaimana napas ibunda kita. Kita berbuat apa yang diperbuat ibunda kita selama 9 bulan 10 hari. Ayah kita tidak mengandung kita. Ayah kita juga tidak melahirkan kita. Ayah juga tidak pernah menyusui kita. Tapi darah ayah kita mengalir di tubuh kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita dilindungi ketika kita berada di alam rahim. Tapi ada orang yang menderita karena kita. Siapa dia? Yaitu ibunda kita dan ayah kita.
ditinggalkan sholat, ditinggalkan ibadah kepada Allah, ditinggalkan majelis ta'lim demi kita. Lahir kita ke dunia antara hidup dengan mati. Kalau ibunda kita tidak hidup, dia akan mati. Tapi ketika mereka nyawa bersimbah darah, muka pucat, air mata mengalir, ibunda kita masih berdoa, ya Allah, selamatkan bayiku walaupun aku harus mati. Mak kita rela mati demi kita. Kita masuk ke alam yang kedua, alam yang ketiga, yang dikenal dengan alam dunia. Di dunia ini juga kita tidak lama. Kalau menurut umur Nabi hanya 63 tahun, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini saudara hanya tempat kita persinggahan sementara. Taubahnya musafir kelana, yang lambat laun akan kembali ke kampung halaman. Apa yang kita perbuat saat ini, kita nanti akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang akan kita peroleh kelak di hadapan Allah. Kejahatan yang kita perbuat, maka kejahatan pula yang akan kita peroleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari alam dunia, kita berpindah ke alam yang keempat, yang dikenal dengan alam barzakh. Berapa banyaknya saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usung dia, gotong dia ke liang lahat. Di dunia rumahnya banyak, bertingkat, ber-AC, mobil semuanya dia punya, harta melimpah. Manakala dia kembali dari alam dunia, tidak ada satu keluarga pun yang mau menemaninya, tidak ada satu harta pun yang mau menemaninya. Dia datang dari Allah, tidak pakai baju, tidak pakai celana, kembali kepada Allah tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kita hanya dibalut dengan kain putih 3 lapis. Harta tinggal, jabatan tinggal, semuanya tinggal. Tidak ada yang mau menemani kita. Dibawa kita ke masjid, diusung kita ke liang lahat yang hanya 1 meter kali 2 meter, berbantal tanah, berdinding tanah, beratapkan tanah, berselimut dengan tanah. Tanah ditimbun oleh kawan, oleh sanak saudara, bahkan anak sendiri menginjak-injak kuburan kita supaya tanah itu padat, supaya apa? Supaya kita tenang di dalam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan anak yang soleha, berbahagialah orang tua. Hanya ada orang yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, yang sekarang ini berada di kubur, ayah kita yang sudah meninggal dunia, ibunda kita yang sudah meninggal dunia, mereka menadahkan kedua tangannya di kubur. Apa yang diharapkannya? Ya Allah, mana oleh-oleh dari anak? Mana bantuan dari anakku ya Allah? Mana doa kita yang diharapkannya? Infak wakaf kita yang diharapkan oleh orang tua kita. Setiap detik mereka menangis. Kenapa? Karena beratnya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita diazab. Kenapa? Karena perbuatan kita dulu. Demi membesarkan kita, dia rela meninggalkan sholat. Demi untuk sekolah kita, ayah kita rela mengutang kemana-mana, dia tidak malu lagi. Rela minjam kemana-mana, dia tidak malu lagi. Boleh jadi masih ada utangnya dengan kawan, tapi kita tidak tahu. Dia rela meninggalkan ibadah-ibadah Allah. Terkelupas pundaknya, hitam kulitnya, merah mukanya, kakinya sakit. Dia tahankan demi pengorbanannya untuk kita. Yang penting kita menjadi anak yang soleh dan anak yang soleh. Berhasil kita jadi orang hebat, punya pangkat, punya harta kekayaan, tapi sayang lupakan orang tua. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita duduk di masjid ibadah kepada Allah. Ketika lewat celengan di hadapanmu, kau ambil uangmu 10.000, 50.000, 100.000, engkau hadiahkan untuk orang tuamu. Sekarang ini orang tua kita dikubur. Detik ini juga mengalir pahalanya ke kuburnya. Cerah kuburannya, terang kuburannya. Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kok terangnya kuburanku hari ini? Ada apa yang terjadi malaikat? Anakmu sekarang sedang duduk di masjid, dia infak wakaf atas nama. Apa kata Allah? Lapangkan kuburan orang tuanya berkat wakaf sedekah dari anak yang ditinggalkan.
Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tuamu yang masih hidup, hormati dia, sayangi dia, jadikan dia raja dan ratu dalam rumah tangga. Jangan hardi dia, jangan katakan ah kepadanya. Jangan bentak orang tuamu karena orang tuamu bukan pembantu. Kau rela melemparkan orang tuamu ke rumah jompo gara-gara engkau malu dengan tetanggamu ketika dia datang bertamu ke rumah. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari alam barzah nanti kita beralih ke alam yang kelima yang dikenal alam mahsyar. Kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Ada orang yang mendapat perlindungan dari Allah, ada orang yang tidak mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah ini dapat menyentuh diri kita senantiasa mencintai orang tua kita, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali dari alam dunia menuju alam akhirat. Penyesalan itu datang belakangan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.